Hey yo, what's up Facebook, Instagram? Hai teman-teman, kenalan dulu yuk. Namaku Raina Finisa dengan NPM A1C0230119. Aku berasal dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku akan membuat video pembelajaran tentang pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya teman-teman. Kita kupas tuntas tentang pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan itu sendiri sering kita sebut dengan manajemen pendidikan. Sebelumnya, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Tentunya, di dalam dunia pendidikan itu sendiri sangat dibutuhkan yang namanya manajemen ya teman-teman. Oke. Nah, di manajemen itu sendiri ada 8 unsur ya teman-teman. Biar mudah mengingatnya, kita ingat saja 7M dan 1I. 7M itu adalah man, money, material, method, mesin, market, dan minute. Kemudian I itu adalah information, di mana ke-8 unsur ini sangat dibutuhkan di dunia manajemen, terutama manajemen pendidikan itu sendiri. Baiklah teman-teman, tahukah kalian bahwa manajemen pendidikan itu berawal dari teori administrasi pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-19, sehingga perubahan dari administrasi pendidikan tadi menjadi manajemen pendidikan. Kemudian pada tahun 1988 sampai dengan seterusnya, istilah manajemen pendidikan itu berubah menjadi kepemimpinan kerja teman-teman. Lalu, di Indonesia sendiri, kemajuan perkembangan manajemen pendidikan terjadi pada awal abad ke-20 setelah diimplementasikannya desentralisasi pendidikan, di mana pada tahun 1980-an, Indonesia lebih mengenal administrasi pendidikan ya teman-teman. Kemudian, terjadi juga perkembangan di program studi manajemen pendidikan pada tahun 1990-an, yang tadinya bernama administrasi pendidikan. Kemudian kita akan membahas tentang proses dan substansi pengelolaan pendidikan ya teman-teman. Substansi pengelolaan pendidikan itu sendiri mencakup berbagai hal. Yang pertama yaitu kurikulum, metode pengajaran, materi pembelajaran, dan strategi evaluasi. Kemudian, keselarasan antara proses dan substansi pengelolaan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Tahukah kalian, ada beberapa tantangan dalam mencapai keselarasan substansi dan manajemen pendidikan ini. Yang pertama, yaitu keterbatasan komunikasi. Kemudian yang kedua, perbedaan prioritas. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, cara mengatasi keterbatasan komunikasi, yaitu kita dapat menjalin komunikasi yang lebih terbuka. Kemudian, yang kedua, perbedaan prioritas. Dapat kita atasi dengan penyusunan rencana bersama. Proses ini memastikan keterlibatan semua pihak dalam menentukan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya. Kemudian, masalah yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya. Dapat kita atasi dengan penggunaan data dan bukti, supaya dapat membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengarahkan tindakan yang lebih lanjut. Oh iya teman-teman, ternyata pengelolaan pendidikan itu ada standarnya loh. Apa sih standar pengelolaan pendidikan? Nah, isi standar pengelolaan pendidikan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Permendiknas tersebut, isi standar pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan pemrograman, yang kedua, pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, yang keempat, kepemimpinan sekolah maupun madrasah, kemudian yang kelima, sistem informasi dan manajemen, dan yang terakhir, penilaian khusus. Nah, di pengelolaan pendidikan itu sendiri, pasti ada yang namanya kurikulum ya teman-teman. Apa sih kurikulum itu?
Kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, kurikulum ini bertujuan agar pendidikan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, kurikulum itu sendiri harus memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan perbedaan individu, sambil menghargai keberagaman tersebut. Kemudian, kurikulum mengalami perkembangan loh teman-teman sejak masa Orde Baru hingga saat ini. Kurikulum pada masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana pada saat kurikulum ini diberlakukan, seorang individu atau siswa tersebut hanya dituntut menjadi pribadi yang pasif, yaitu hanya menghafal materi tanpa pengaplikasiannya di dunia nyata. Kemudian, pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja ya. Nah, kemudian perkembangan kurikulum terjadi lagi ya teman-teman, yaitu kurikulum 1975 menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum Orde Baru. Nah, kurikulum 1975 ini bertujuan untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program pelita dan repelita. Kemudian, perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Ciri khusus kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada peserta didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut juga dengan CBSA. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum 1994, yang dimana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan pengajaran pada kurikulum ini menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, 4 kurikulum tersebut merupakan kurikulum di masa Orde Baru ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang kurikulum pada masa Orde Baru ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kurikulum masa Orde Reformasi, yaitu yang pertama kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kurikulum masa Orde Reformasi yang kedua yaitu sering kita sebut dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah ya teman-teman, yang artinya tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum yang biasa kita sebut dengan K13 ya, di mana kurikulum ini berdampak pada 4 metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran tematik integratif, kemudian pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Di mana K13 ini menuntut para siswa untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, produktif, dan kreatif agar dapat membawa bangsa Indonesia untuk lebih maju ke depannya. Nah teman-teman, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum ini dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas dari stres, dan bebas dari tekanan. Di mana kurikulum ini diharapkan para siswa dapat berpikir kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variatif, dan progresif. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan pendidikan ya, di mana pengelolaan keuangan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana sekolah tentunya, supaya dana tersebut cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hal ini juga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan ya. Jangan korupsi ya teman-teman. Fungsi dari pengelolaan keuangan pendidikan itu sendiri ada 5 ya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, tentunya dalam hal laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu budgeting atau anggaran. Nah, budgeting atau anggaran ini merupakan perencanaan penerimaan dari pengalokasian anggaran secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian, yaitu evaluasi perbaikan dari sistem keuangan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu auditing atau pengendalian keuangan supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan. Mungkin itu saja ya teman-teman tentang pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan. Baik itu sejarahnya, tentang perkembangan kurikulumnya, pengelolaan keuangannya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.